Iya, halo. Selamat datang. Nah, di video kali ini saya bakal bike check sepeda saya sendiri, tunggangan saya, istri saya, sekaligus juga dia yang menghancurkan tabungan saya. Bike check ini mungkin akan berisi sedikit review tentang komponen-komponen yang ada di sepeda saya juga sih. Jadi, stay tune ya. Nah, pertama-tama mari kita mulai dari kokpit ya, dari depan, bagian depan dulu. Bagian depan dulu dari kokpit, saya mulai dulu dari kayaknya ini juga penting. Tuas dropper seat post, ini dari ZTTO. Oke, bisa dilihat ini kayaknya alloy. Ini menurut saya produk ZTTO paling oke sih. Harganya juga paling, ya bisa dikejar lah. Dia bagus, desainnya oke, buat pencetannya juga enak, dan kayaknya kekuatannya, durabilitasnya juga bagus. Menurut saya ini worth untuk dibeli sih. Terus kita lanjut ke kontak point. Di sini ada grip demount. Sebenarnya saya sukanya itu dead grip. Nah, tapi kan dead grip rada mahal ya. Paling pilihan lain ergon. Ergon juga rada mahal. Nah, ini imitasinya lah, bisa dibilang ini KW-KW-an ya. Dan menariknya, walaupun KW, kualitasnya oke loh ini menurut saya. Dia nggak terlalu soft, tapi juga nggak terlalu keras. Dan yang paling penting menurut saya juga adalah lingkar genggaman, lingkar si grip itu sendiri. Dan ini menurut saya ini pas. Faktanya adalah ini udah lebih dari 6 bulan, tapi lihat patternnya masih cukup jelas kan. Harganya juga cuma 100 ribuan waktu saya beli ya. Nggak tahu sekarang berapa, kayaknya udah lumayan naik sih. Sekarang saya lanjut ke brake alias rem. Nah, di rem saya pakai yang biasa-biasa aja. Ini pakai Shimano SLX, cuman 2 piston, one finger untuk levernya. Ini oke, cukup menurut saya. Sebenarnya pengennya Magura 5 atau 7 ya, cuman ya budgetnya cuman ada SLX, nggak apa-apa, menurut saya udah cukup banget. Modulasinya memang ya gimana ya, hampir nggak ada modulasi kali ya. Jadi sekali genggam gitu langsung brake lock, ya ibarat kasarnya kayak gitu. Tapi menurut saya oke lah, masih cukup lah ini masih oke. Kalau buat teman-teman yang mau nyari rem yang lumayan, ini udah tahan lama, ini udah lebih dari setahun. Saya udah ganti-ganti sepeda, ini udah lebih dari setahun, dan ini masih berfungsi dengan baik menurut saya. Nggak ada yang pernah saya ganti. Ini patut dicoba. Terus kita lanjut ke stem dulu kayaknya. Nah, dari stem ini menarik karena saya awalnya frame secara keseluruhan ini saya L, cuman ternyata reachnya tuh masih terlalu pendek buat saya yang tingginya sekitar 180-an. Jadi sebagai ngakalin, saya pakai stem yang agak panjang. Awalnya cuman pengen nyoba, cari stem yang 50 deh. Saya cari deh yang murah-murah. Ya sebenarnya ini nggak murah-murah banget juga sih, tapi lumayan ternyata. Ini stemnya dari E13, panjangnya 50, diameter klemnya itu 35. Ini menurut saya oke. Awalnya memang agak nggak biasa penggunaan stem. Yang awalnya saya pakai 35 terus pakai 50 memang berasa banget sih, terutama untuk steeringnya jadi agak berat kalau pakai stem yang agak panjang ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu, tapi itu yang saya rasakan. Overall stem ini ya cukup worth untuk dibeli. Tapi katanya saya pernah dengar case dimana bagian sininya patah, bagian sininya nih. Nah, mungkin itu yang perlu dipertimbangkan, tapi sejauh ini saya nggak ada masalah sih, semuanya baik-baik aja. Saya juga pemakaiannya intensitasnya lumayan tinggi dan nggak ada kendala, mungkin di kasus-kasus tertentu aja kali ya. Oke, kita lanjut ke handlebar. Nah, untuk handlebar saya pakai DMR. Saya nggak tahu ini tipenya tipe apa, tapi pencarian handlebar ini bisa dibilang lumayan makan waktu, karena makan waktunya selain barang susah dicari ya, tapi memang saya ini juga fittingnya agak lama, nyoba sana sini dulu, minjem punya temen. Jadi sebelumnya saya pakai Rise 20, saya lupa dari apa, pokoknya Rise 20 kayaknya kurang gimana gitu, rasanya kayak kurang nyaman. Terus naik ke 30, tapi minjem ya, 30 minjem nyobain punya teman, kok kayak ada yang beda. Jadi sering ngakalin dari spacer ini. Saya cuman pakai 1 smash cat,
saya cuma pakai satu spacer loh ini, dan ini udah enak. Ini jadi rise-nya 35. Rise tuh maksudnya dari titik ini ke sini ya, 35 gitu, 35 mm. Ini overall enak banget sih menurut saya. DMR salah satu yang produk berhasilnya tuh emang handlebarnya ini, dan flat pedalnya itu oke banget sih menurut saya. Nah itu bagian kokpit, nggak ada yang terlalu ribet, nggak juga terlalu mewah-mewah banget, nggak ada. Bahkan untuk headset saya pakai FSA, ini luarnya doang sih FSA, dalamnya ZTTO tuh bisa dilihat ya. Bearingnya FSA bawaan ini itu udah berantakan, jadi ya udah saya ganti aja lah. Tapi luarnya FSA biar kelihatan elegan, iya dong, masa enggak. Nah itu kokpit ya. Sekarang saya bakal lanjut ke bawah. Nah ini mungkin agak sedikit teknis ya obrolannya, asik. Oke, untuk fork saya pakai Bomber Z1. Udah melalui beberapa fase sih sampai akhirnya jatuh ke Bomber Z1. Kalau di karakteristiknya memang buat saya, yang saya rasain, saya udah pernah nyoba Durolux walaupun gak lama, pernah nyoba Yari juga, pernah nyoba Lyric Ultimate ya. Kalau sebenarnya dari semua fork mungkin menurut saya yang paling proper, paling enak tuh Lyric Ultimate ya. Cuman ya budget, balik lagi sederhana saja alasan kita itu ya. Lyric Ultimate tuh sampai sekarang harganya nggak turun, harganya anteng aja di situ. Nah yang menurut saya ya nggak terlalu mahal sih masih Bomber itu, tapi ya masih oke. Saya baca reviewnya ya, ini Bomber nih katanya isiannya dalamnya sama kayak Fox. Isian si Bomber ini stanchionnya itu 36 mm. Secara keseluruhan menurut saya ini enak banget, menurut saya udah cukup banget buat saya. Pengaturannya sederhana, cuman ada lock dan open, terus ada rebound di sini, udah cuman itu aja. Cuman memang ada beberapa pengaturan lain yang saya sesuaikan dengan keinginan saya. Saya pakai volume spacer 2, terus untuk settingannya PSI-nya saya ubah jadi sedikit lebih empuk, yaitu 75 PSI. Overall ini oke. Saya ulang lagi, stanchionnya 36 mm, terus travelnya 170, kalau nggak salah ada yang 180, tapi itu untuk yang ban 27,5. Overall ini cukup, tapi kalau boleh saya saran, mungkin ya ini pendapat saya sih lebih tepatnya, kalau yang suka loncat-loncatan, ya ibaratnya loncatnya tinggi terus impactnya tuh besar gitu, mungkin lebih baik pakai ini dibanding Yari. Tapi kalau mau nyari nyaman, kayaknya Yari aja sih, lebih enak. Budgetnya kan ya kurang lebih mirip lah ya, walaupun Yari lebih murah dari ini ya, cuman ya kurang lebih sama lah, nggak nyampe selirik intinya. Kalau Lyric Ultimate kan udah lumayan banget tuh harganya. Nah saya lanjut ke bawah. Ini SLX 2 piston aja cukup, sama kayak brake levernya. Ini juga SLX 2 piston aja cukup. Cuman yang tadi saya bilang modulasinya hampir nggak ada, tapi secara keseluruhan ini saya ngerasa cukup banget. Saya pakai rotornya 203, cuman 90.000 kalau tidak salah. Fungsinya oke dan nggak ada masalah sejauh ini. Nah untuk ban, oke, sebelum ke ban mungkin kita ke pelek dulu. Ini coba, mungkin bisa ditebaknya ini peleknya apa? Ya, betul sekali, ini mereknya Side. Cuman tidak saya pasang labelnya, tentu saja biar terlihat keren, biar dianggap data Swiss gitu. Ya, tapi secara keseluruhan Side ini, walaupun harganya cuma 200.000 waktu saya beli sepasang depan belakang, sampai detik ini saya nggak ada penyok, walaupun saya banyak salah waktu main. Nggak ada penyok, ini kuat banget. Cuman pas saya bandingin sama pelek atau rims merek lain, contoh lah Speng atau Dartmoor, beratnya jauh banget. Kalau kalian beli tanpa perbandingan, ya terasanya enteng. Tapi kalau kalian compare langsung di waktu yang bersamaan, sebelah-sebelahan gitu sama merek lain yang lebih mahal gitu, berasa banget, jauh banget bedanya. Nah itu untuk rims oke sih, ini menurut saya cukup banget saya pakai. Sekarang lanjut ke ban. Nah ban ini saya pakai Magic Mary. Buat saya pribadi, saya lebih suka Assegai, tapi Magic Mary ini memang aman banget sih.
Magic Mary itu gripnya bukan main sih, nancep banget di tanah. Cuman rollingnya kayaknya yang saya rasa kalah sama Assegai. Assegai mungkin nggak Magic Mary itu empuk banget ya. Bahkan ini bukan yang paling empuk. Ini akan ada yang super soft kalau nggak salah ya. Tapi ini ngegrip banget sih, ngegrip bukan main sih. Ini kemarin nyoba agak basah-basahan di Pinang itu, nancep manis lah pokoknya. Nah, itu untuk ban. Oke, ini ban depan ya, nanti ban belakang kita bahas beda lagi. Oke, tadi bagian depan udah, sekarang kita masuk ke bagian tengah ya. Agak cantik ya kelihatannya ya, sepeda saya ini di bagian tengahnya. Tapi mari kita ulas lebih detail. Kita ulas dari yang paling atas. Jok ini wow, terlihat sangat profesional, betul kan? Tapi saya bahkan tidak tahu ini mereknya apa. Yang saya tahu harganya ini 40.000. Tapi cukup nyaman, jadi ya udahlah ya. Ini cukup nyaman. Terus wow, lihat ini RockShox reverb kah? Tentu bukan, saudara-saudara. Ini Satori. Saya tutup pakai stiker biar tidak malu-malu banget. Tapi performanya masih oke. Yang penting bisa naik, bisa didudukin, nggak ambles ke bawah. Oke, cukup. Nah, yang ini baru memang agak-agak gemerlap ya kehidupan saya di sini kelihatannya. Mantap. Ini RockShox Super Deluxe Coil Ultimate. Mantap. Ini oke banget sih. Ini oke banget. Walaupun springnya pinjaman ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan kelihatannya keren ya. Orang nggak tahu juga. Saya udah nyoba angin. Dan sekarang saya beralih ke coil. Apa kelebihannya? Wah, itu bisa panjang banget sih kelebihan antara angin dan coil itu. Pembahasan yang sangat rumit. Tapi saya suka banget coil. Mungkin kayaknya saya nggak akan ganti ke angin lagi untuk sementara. Selama saya pakai frame ini, kayaknya saya nggak akan ganti ke angin dulu. Karakteristiknya betul. Saya sering banget dengar review orang luar gitu ya, GMBN atau yang lainnya bilang planted to the ground. Kalau pakai coil itu berasa banget. Memang kayaknya tuh ban itu kayak nancep banget di tanah. Kalau coil beda banget sama angin. Kalau angin tuh kita pakai rear shock angin, kayak bannya tuh skipping, mantul-mantul, tek. Ya nggak tahu apa karena settingan juga, tapi enggak. Saya ngikutin factory reset kok, dan performanya lebih stabil. Dia nggak ngaruh sama panas. Ini oke banget, patut dicoba teman-teman yang mau nyari nyaman. Coil tuh patut dicoba. Cuman ya beratnya jauh banget sama angin. Wah, jauh banget lah ini, parah. Bedanya mungkin hampir 1 kilo lebih kali ya. Sementara angin paling cuma 300 gram beratnya. Jauh banget. Nah, itu untuk rear shock. Saya nggak bisa bahas lebih jauh, mungkin itu di video yang berbeda. Silahkan tulis aja di komentar kalau memang mau dibahas apa keuntungan dan kelebihan pakai coil dan angin. Oke, cukup di situ. Saya lanjut ke bawah ini. Sangat tampan, betul. Ini ada crank dan chainring dari Turvatif SRAM. Turvatif. Apa ini tulisannya? Descendant. Ini oke, ini udah bertahan hampir setahun kali ya. Tapi bukan yang belum yang dub itu, dub apanya? Kenapa saya begini ya? Ya pokoknya bottom bracketnya belum yang dub. Tapi ini udah overall kuat banget. Oke, sering kehantem, chainringnya tuh sering kehantem batu, tapi tidak ada yang gompal, aman-aman saja. Oke, ini panjangnya 170 mm. Saya coba cari yang 165. Penasaran sama rasanya, tapi susah sekali. Dan ini menurut saya worthy untuk dibeli. Oke. Cuman kalau bisa yang beli yang versi terbaru yang udah dap ya, jadi itu lebih ganteng kelihatannya, karena yang versi terbaru dia lebih tebal gitu di bagian sini. Nah, lanjut ke paling bawah. Nah, ini dia. Ini Shimano DX kled, pedal kled. Sebenarnya saya pakai, kalau harian pakai flat. Kalau flat saya pakai Shimano XT. Ini kalau kled saya pakai Shimano DX. Kenapa saya ganti-ganti gitu? Karena kalau di UI gitu, main di UI memang kan lebih banyak main loncat-loncatan nih buat seru-seruan aja. Saya ngeri kalau pakai kled nempel buat loncat-loncatan gitu. Jadi saya lebih prefer
pakai flat aja, biar menurut saya paling aman. Menurut saya yang lebih aman lah setidaknya, walaupun nggak tahu bener atau enggak. Nah, di XT, Shimano XT yang flat pedal itu menurut saya cukup. Tapi kalau punya budget lebih, mungkin saya beli DMR sih. DMR yang Brandok atau yang Volt itu oke banget rasanya. Atau merek lain ada Resves Atlas, itu oke, nice banget itu. Di kaki, kayak kakinya dipasung, kayak ada strap gitu, wih, tancap banget lah di kaki. Nah, untuk ini pasangannya Shimano DX ini, saya pakai sepatu dari Crank Brothers, nggak kelihatan. Oke, Crank Brothers yang udah bawa ini oke, jadi baunya saya ganti. Ini oke banget, secara gaya oke, secara performa enak banget di kaki tuh, nyaman banget, ngepas banget sih kebetulan sama kaki saya. Oke, tadi bagian tengah sudah kita bahas. Sekarang kita masuk di bagian paling belakang dari sepeda saya ini. Oke, kita mulai dari mana dulu nih guys? Saya bingung ya. Oke, kita mulai dari RD dulu, dari derailleur. Ini saya pakai XT. Bisa kelihatan, oke. Ini XT sudah cukup. Saya lebih suka Shimano. Yang mungkin bikin saya tertarik banget sama Shimano adalah clutch sistemnya ini. Sementara SRAM nggak punya, walaupun SRAM juga udah cukup kuat ya. Dia jadi nggak gampang apa tuh ngandoy. Apa ya bahasanya ya? Gundal gandul. Aduh, nggak ada bahasa yang lebih elegan apa ya? Apa ya gitulah. Nggak gampang mengayun. Jadi stabil, nggak bikin berisik. Oke. Shiftingnya juga lumayan halus, sebenarnya tergantung settingan juga, tapi menurut saya ini udah oke. Dan dia kuat banget guys, dia kuat banget. Oke, menurut saya cukup enak. Kita masuk ke rantai saya pakai KMC. Ini awet sih menurut saya, lumayan. Budget, harganya juga nggak terlalu gimana banget. KMC ini nggak kayak apa tuh yang warnanya emas itu bling bling sekali ya. Saya maunya sih bling bling, tapi ya gimana dong, tabungannya teriak-teriak, ya udahlah yang ada aja. Nah ya, terus ada ini sprocket 11 speed, saya pakai 11 speed. Ini XT-nya XT 11 speed 1146 kalau tidak salah. Mereknya tentu saja saya tidak tahu. Saya beli yang paling murah, tapi beruntungnya ini bertahan cukup lama dan tidak ada masalah. Dan menariknya adalah ya, yang saya cari selain murah harganya, 3 gigi ini tuh 4 lebih tepatnya bisa diganti. Jadi kalau misalnya ada yang gompal-gompal dan skipping gitu pas pedaling, ininya misalnya patah gitu, nah salah satunya bisa saya ganti. Itu tips biar menghemat ya, sekalian aja ya kan. Cakep, mantap. Itu untuk bagian gear set. Sekarang kita masuk ke ban dan rims. Rims tentu saja seperti yang di depan yang tadi saya sebutkan. Ini rims andalan saya, side rims 200.000 yang menurut saya sangat cukup. Lebarnya itu tadi kayaknya sebelum saya jelaskan, lebarnya itu dia 35 untuk outernya, dalamnya 32 kalau nggak salah. Jadi memang peruntukannya untuk penggunaan yang lumayan ekstrim, enduro ke atas, mungkin downhill juga. Untuk dipakai XC enggak banget sih, kayaknya ini terlalu berat buat mereka. Nah ini ada stikernya guys, BMC Mas Muji ini, terima kasih. Settingan jari-jarinya ini oke banget, nggak pernah bermasalah. Dulu sebelum saya setting di Mas Muji, beberapa kali pakai turun di bike park gitu, Pinang misalnya, udah ada bunyi krikik gitu tuh. Nah ternyata kalau settingan yang nggak bener, dia tuh beradu di sini guys, beradu, jadi bikin suaranya nggak bener. Akhirnya di set semuanya sama Mas Muji. Oke banget sih. Nah ini rekomend untuk teman-teman yang mau setting jari-jari, ini oke banget. Mas Muji bisa dihubungi di nomor yang ya nanti kontak aja saya di Instagram. Saya nggak enak nomor orang saya sebarin. Oke, lanjut ke ban. Nah ini si cantik Minion DHR 2 ini. Sebelumnya saya pakai Hansdam. Rollingnya sih Hansdam oke banget ya. Cuman remnya itu bablas. Kalau lagi kencang remnya bablas. Nah pakai DHR, pas pakai DHR, rollingnya cantik, ngeremnya dapet. Ini oke banget sih. Menurut saya kombinasi paling pas untuk ban depan dan ban belakang. Ini opini saya ya. Belakang tuh DHR, depan tuh Assegai. Itu cantik banget. Cuman kendalanya kalau pakai Maxxis adalah peang.
bannya peyang, bukan peleknya, bannya peyang. Jadi kalau di kalian jalan gitu diputer gitu bannya, kalian bakal ngeliat dia godek gitu lah, kayak ikan cupang. Tapi ini DHR oke banget sih. Nah itu kan ban. Kita masuk ke rem tentu sama saja SLX. Dan di belakang pun saya nggak lebih kecil ya ukuran rotornya, sama kayak depan. Rotornya 203 juga. Sepertinya itu aja ya bagian belakang, tidak ada lagi. Pengennya sih saya pakai keranjang di sini biar bisa bawa kopi dan gorengan, cuman malu gitu aja. Oke, kayaknya segitu aja reviewnya. Semuanya sudah saya jelaskan. Sepertinya semuanya sudah saya jelaskan. Tapi kalau ada yang kurang dan mungkin ada yang mau tahu settingan depan belakang, mungkin tinggi, spacer di handlebar atau reboundnya berapa klik depan belakang, bisa tanya langsung di kolom komentar. Atau mau lihat produknya langsung nih om-om sekalian yang mungkin tertarik untuk membawanya pulang kali ya, bisa langsung datang ke Hutan UI Bike Park setiap Sabtu atau Minggu. Kita bisa ngobrol-ngobrol tentang sepeda, settingan, bisa sharing-sharing juga tentang bike park, main atau segala macamnya. Dan sembari ngopi-ngopi tentunya ada gorengan yang hangat di sana. Bisa langsung datang aja ke Hutan UI Bike Park. Saya biasanya udah main dari jam 7, jam 8 gitu sama teman-teman yang lain, jadi bisa main-main bareng aja. Jangan ragu kalau mau nanya-nanya gabung ya. Kita sangat terbuka untuk orang banyak. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi untuk upgrade cantik tapi terjangkau. Ya nggak terjangkau juga sih ya, lumayan terjangkau lah. Jangan lupa untuk ini nih, oke, dan subscribe sekaligus juga share ke teman-teman. Great, mungkin om-om sekalian juga bisa share apa aja part dari sepedanya yang paling om-om sekalian senengin. Kalau saya sih jujur aja coilnya ya cantik banget ya, nggak match gitu sama forknya, cantik banget kan? Iya, tentunya iya, tabungan saya habis. Gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.